Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya, kita masih membahas kitab Syarah Aqidah. Masuk ke poin ke-59. Tentang judulnya ini ilmu nujum atau ilmu perbintangan. Ilmu nujum ini termasuk suatu yang dapat menafikan tauhid dan menjerumuskan pelakunya kepada kemusyrikan, karena orang itu menyandarkan sesuatu kejadian kepada selain Allah. Karena bintang lo apa? Nah, kita yakin tuh itu syirik tuh. Karena anak-anak udah sering tuh. Bintangnya Virgo, wah jodohnya begini, rezekinya begini, bla 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 gitu. Karena nanti ada mungkin di sini ya. Munajjim atau ahli nujum juga termasuk dalam kategori peramal menurut apa yang diistilahkan oleh sebagian ulama. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, tanjim adalah meramal kejadian-kejadian di bumi berdasarkan petunjuk keadaan bintang. Ya. Ini bisa dirujuk di kitab Majmu' Fatawa. Kemudian di dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani, ia berkata Rasulullah SAW telah mengimami kami ya, sholat subuh di Hudaybiyah setelah semalaman turun hujan. Ketika usai sholat, beliau SAW berbalik menghadap kepada para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Lantas bersabda, tahukah kalian apa yang difirmankan Rabbmu? Para sahabat radhiyallahu anhu menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, di kala pagi ini di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada pula yang kafir. Adapun yang mengatakan telah turun hujan kepada kita berkata, karunia dan rahmat Allah. Ia telah beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Sedangkan orang-orang yang berkata telah turun hujan kepadaku, ya kepada kita karena bintang ini atau bintang itu, maka ia telah kafir kepadaku, maksudnya kepada Allah ya, dan beriman kepada bintang-bintang. Jadi turun hujan bukan karena Allah, karena ada bintang ini nih. Nah, bintang apa kan itu gitu. Dia bukan karena kalau dia meyakini seperti itu berarti udah kafir. Kalau bilang, ini mau ucap Allah itu bintang itu gimana? Ucapan itu gimana? Dosa. Kalau bintang mah enggak, wah ini kayaknya panas nih, kayaknya hujan nggak apa-apa. Itu kan sebab akibat kan, gitu. Jangan karena bintang Taurus nih hujan misalnya gitu kan. Gitu. Tapi kalau misalnya kayak ramalan cuaca tuh nggak apa-apa. Gitu nggak apa-apa. Kan ramalan cuaca praduga dia berdasarkan ilmu pengetahuan kan, bukan reka-reka gitu. Kan kebiasaan kan lalu panas kayaknya hujan nih, mendung kayaknya hujan nih, itu nggak apa-apa. Bukan syirik itu ya. Iya. Imam Al-Bukhari rahimahullah yang wafat tahun 256 Hijriah berkata di dalam kitab sahihnya, Qatadah berkata, Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 hal. Nah, yang pertama itu apa? Untuk menghiasi langit, ya kan? Yang kedua, pelempar setan. Jadi zaman sebelum Nabi itu
dia setan tuh minta apa mencuri wahyu dari langit gitu loh, untuk disampaikan ke dukun. Sebelum Nabi Muhammad ya, setelah Nabi Muhammad nggak bisa lagi dia. Mereka bertumpuk-tumpuk gitu ke langit itu untuk disampaikan ke dukun-dukun gitu. Jadi dengan adanya bintang, lempar sama bintang, bakar dia gitu. Jadi kejadian itu Pak. Kejadian nama Nabi yang menceritakannya. Jadi itu dalam surat Al-Mulk ada. Gitu. Jadi ada di sini. Jadi yang pertama sebagai penghias langit, yang kedua sebagai pelempar setan, yang ketiga sebagai tanda bagi orang untuk mengenal arah. Nah, boleh, itu kan ilmu pengetahuan. Kemudian maka barang siapa menafsirkan selain dari itu, ia telah salah menyia-nyiakan bagiannya dan memaksakan diri dalam sesuatu yang ia tidak mengetahuinya. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari dalam Fathul Barinya bab 6 halaman 295, diriwayatkan juga oleh Abdul Razak, Abdullah bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Munzir serta yang lainnya. Bisa dilihat juga di kitab Fathul Majid Syarah Kitabit Tauhid bab 28. Jadi selain itu keliru. Jadi hanya 3 tuh, penghias langit, lempar setan, petunjuk arah. Kalau dia dikaitkan dengan wah ini jodohnya nih berat gitu, rezekinya, nah, itu nggak boleh, itu udah lain syirik itu. Kan ada kan ramalan bintang ya. Bintangnya apa kamu? Lahir tanggal sekian sampai sekian, Taurus. Oh, susah diurus loh, misalnya gitu kan. Rezekinya nih nanti bulan ini begini gitu lagi. Itu udah nggak boleh tuh, syirik gitu. Apalagi kalau kita yakin ya, enggak dulu. Itu udah kafir itu ya. Tapi kalau karena orang nggak tahu, ya dikasih tahu dulu. Nah, dikasih tahu dulu. Dia kalau karena kebodohan mah nggak dituduh kafir. Dia bodoh kan. Mau jangan bilang dengan saya bodoh deh aman kan, itu nggak boleh juga gitu ya. Dengan saya nggak mau belajar lah, nggak boleh, malah dosa besar gitu. Itu kita harus tahu. Ya. Ilmu nujum ada 2 macam. Ya. Yang pertama ilmu at-ta'sir, yaitu ilmu nujum yang meyakini bahwa bintang-bintang mempunyai pengaruh terhadap keadaan alam semesta. Ilmu ini termasuk syirik, ya kan? Jadi kalau bintang apa gitu kan, ini alam akan naik nih, apa akan terjadi gempa atau apalah pokoknya gitu ya, dikait-kaitkan dengan alam gitu ya, masuk syirik. Dan bukan ilmu yang bermanfaat. Pelajari kayak begitu tuh nggak boleh. Penjelasan yang lainnya tentang definisi ilmu at-ta'sir, yaitu menjadikan keadaan bintang atau planet dan benda angkasa lainnya sebagai dasar penentuan berbagai peristiwa di bumi, baik sebagai sesuatu yang berpengaruh mutlak maupun hanya sebagai isyarat yang menyertai peristiwa bumi. Ya. Jika dia percaya bahwa keadaan itu adalah faktor yang berpengaruh mutlak atas peristiwa-peristiwa bumi dengan tidak membedakan baik karena kekuatan internalnya maupun karena izin Allah, maka ia dinyatakan musyrik dengan tingkatan syirik besar dan telah keluar dari Islam. Ya, enggak boleh kalau kita meyakinin bahwa bintang ini penyebabnya ini, alam akan begini, enggak boleh. Tapi kalau nelayan itu kan kadang-kadang percaya sama bintang itu. Nah, itu nggak boleh. Iya. Ini melaut ini bintang itu, ini lagi kalau bintang ini keluar atau ini ada jarang ikan, tapi kalau ada benang ini ikan udah ngumpul. Oh, ya. Ya Allah alam ya. Tapi itu belajar dari nenek moyang, nyatanya gitu ya, ngomong ya. Itu namanya Karena kebiasaan mungkin nggak masalah ya, kebiasaan. Tapi kalau dia yakinin bahwa itu karena bintang ini penyebabnya ikan ngumpul, itu termasuk syirik. Gitu. tapi dia kan belajar tuh ini bintang nih sama. Karena kebiasaan. Sama juga. Ini mendung.
hujan nih. Kan nggak apa-apa boleh begitu. Panas sekali kan, kayaknya bakalan hujan nih nanti. Itu nggak apa-apa. Sama dengan tadi bintang itu. Wah kalau bintang, tapi dia nggak boleh meyakini karena bintang itu menyebabnya jadi ikan ngumpul, kan gitu. Kita meyakini juga bahwa panas ini menyebabkan jadi hujan gitu kan. Kalau kita bilang ini kayaknya kebiasaannya, memang biasanya kan begitu. Kenapa? Prosesnya kan kalau panas nih, uap naik ke atas kan, ya kan, naik ke atas turunin lagi kan, gitu. Entah turunnya kemana kan gitu. Gitu. Jadi kalau secara ilmiah nggak apa-apa ilmu pengetahuan itu, yang nggak boleh itu yang itu tadi kira-kira gitu. Ini karena bintang ini, karena bulan ini. Kalau ada kompas bintang. Iya, pakai penunjuk arah. Gitu. Ini arah sana nih. Ini di Jepang nih. Iya. Ya. Tetapi jika ia percaya bahwa keadaan itu hanya merupakan isyarat yang menyertai peristiwa-peristiwa bumi, maka ia dinyatakan sebagai musyrik dengan tingkatan syirik kecil yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Perbintangan tidak berpengaruh terhadap peristiwa-peristiwa yang ada di bumi. Anggapan tentang perbintangan berpengaruh terhadap peristiwa-peristiwa di bumi adalah termasuk berkata sesuatu atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Nah, boleh ya. Kemudian dari berikutnya sabda Rasulullah SAW, ya, mani kok tabasa ilman minan nujum, ya. At-tabasa subatan minasih rizadama zadat, ya, zada, ya. Barang siapa mempelajari suatu cabang dari ilmu nujum, maka sesungguhnya ia telah mengambil suatu bagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu yang dia pelajari, semakin bertambah pula dosanya. Alhamdulillah ya. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 3905, Ibnu Majah nomor 3726 dan yang lainnya ya. Disahihkan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin nomor 1671 dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, ya, kitab beliau ya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ilmu at-ta'sir, yaitu ilmu nujum yang tujuannya untuk memudahkan arah tujuan dalam perjalanan dan kemaslahatan agama. Nah, kayak Bapak tadi yang ya orang Jepang Bapak bilang tadi. Penjelasan yang lainnya tentang definisi ilmu at-ta'sir, yaitu menjadikan keadaan bintang dan benda angkasa sebagai petunjuk penentu arah mata angin dan letak geografis satu negara dan semacamnya. Jenis ini dibolehkan dalam Islam. Dari sinilah munculnya hisab takwim atau penanggalan, ya. Penanggalan misalnya kan dari bintang itu kan, terutama Masehi ya. Gitu. Pengetahuan tentang akhir musim dingin dan panas boleh, kan? Karena itu ilmu, bukan dukun berdukun, dukun perdukunan, bukan. Terus waktu-waktu perubahan tumbuhan dan hewan, kondisi cuaca, hujan dan penyebaran wabah penyakit dan semacamnya. Dan yang terakhir ini tadi yang dijelaskan ya, dilandaskan kepada analisis ilmiah badan meteorologi dan geofisika melalui pengamatan langsung dengan peralatan modern terhadap gejala-gejala alam seperti pertukaran panas, dingin, angin, hujan dan sebagainya, bukan dengan fenomena bintang, sehingga diperbolehkan. Makanya ada ramalan cuaca, itu boleh karena itu ilmu pengetahuan. Gitu loh. Emang Islam dianjurkan mempelajari ilmu pengetahuan. Yang nggak boleh itu ilmu sihir, dukun gitu kan. Karena itu kerjasama dengan setan kan. Gitu. Al-Quran sumber ilmu pengetahuan Pak ya, kalau mau digali. Kalau mau digali.
Tapi orangnya itu kan harus juga paham bahasa Arab, ya, harus paham hadis banyak. Kalau kita hafal aja baru berapa ya kan, udah hafal lupa pula lagi kan. Kita ini kan cuma membacakan saja ya. Paling nggak sedikit masuk dalam benak kita kan. Oh ternyata ramal tuh nggak boleh, lihat jari tanganmu. Oh kamu akan kaya nih gini. Oh kamu mati nih bentar lagi misalnya gitu kan nggak boleh. Emang nentuin ini apa kematian rezeki ya kan? Benar ramalan ini kamu pasti mati ya. Ya, pasti mati iya. Gitu. Kamu pasti mati nih tapi nggak tahu kapan. Nah itu lain lagi ceritanya. Karena orang pasti mati. Gitu. Orang dibilangin pasti mati aja masih nggak mau ibadah Pak. Padahal udah pasti mati Pak. Ya kan? Orang tahu dia udah bakal mati nih gue ini. Tapi tetap aja masih nggak mau ibadah. Masih tawas sana nyolong sana nyolong sini, korupsi sana korupsi sini, bohong sana bohong sini kan gitu. Karena itu gaib. Kalau hal yang gaib itu kalau misalnya ya Pak ya. Kalau dosa itu nih ya. Kita berbuat dosa. Udah jendol di sini Pak. Nah, dosa 1 jendol, dosa 2 jendol. Orang nggak mau berbuat dosa Pak. Karena ketahuan. Udah selalu banyak tuh gitu. Sampai semua gitu kan. Itu. Kalau langsung dibalas diazab sama Allah, udah habis badan kita ini. Itu ditunda aja sama Allah. Ntar tobat kata Allah kan, Allah Maha Penyayang. Misalnya orang mati itu diazab kubur, diliatin gitu loh. Tuh bongkar itu orang lihat semua, takut kan? Ternyata orang kafir juga azab beneran ya gitu kan. Padahal udah pasti bener itu diazab. Cuman gaib kita nggak lihat. Kalau kita suruh lihat, masya Allah, takut. Gak ada orang kafir Pak, Islam semua, bener semua juga, nggak mau berselisih dia kan? Gitu. Ada keributan. Iya. Ya. Kalau penafsiran logika mengalahkan keyakinan atau keyakinan mengalahkan logika gimana? Logika? Keyakinan mengalahkan logika atau logika mengalahkan keyakinan. Keyakinan itu apa sih? Misalnya kita yakin bahwa agama Islam agama yang lurus yang sebenarnya. Misalnya kalau orang Kristen kan kalau dia pakai logika, maksudnya dia menyembah ada anak Tuhan gitu kan. Karena dia yakin karena itu anak Tuhan. Nah, makanya dia melakukannya itu gitu Pak. Ya. Kalau kita kan Ya keyakinan yang keliru. Jadi begini Pak ya. Keyakinan itu adalah pemikiran kita kan. Nah, ada dalil nggak dengan keyakinan kita itu? Kembalikan ke dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada, ya kita kalahin keyakinan kita. Kita ikutin dalil itu. Gitu. jadi sumbernya Dalil. Misalnya kita yakin bahwa Islam itu benar, kan dalilnya benar ada. Inna dinna inda Islam. Bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Itu keyakinan kita, tapi dalilnya ada. Nah, gitu. Ya pernah saya katakan seperti kemarin saya tanyakan sama Desa begini. Ada nggak bukunya Pak? Maaf aja ini saya bukan ustadz gitu. Ya. Setelah sholat baca basmalah saya bilang gitu. Hadisnya ada nggak? Dia menjawab. Itu kan bagus. Itu kan kita harus yakin aja gitu. Maksudnya yang diarahkan ke sana. Karena dia kan yakin membaca basmalah itu bagus gitu. Baik. Itu gimana Pak? Ya sebenarnya begini, baca basmalah nggak ada yang bilang jelek, bagus. Enggak setelah sholat itu loh. Ya enggak, artinya kan dia kan bilang bagus. Baca basmalah itu baca Al-Fatihah maksudnya kan. Nah, itu bagus. Itu kan Al-Quran. Nggak bagusnya kenapa? Karena kamu melakukannya tanpa ada dalil. Seperti misalnya habis sholat Al-Fatihah gitu kan. Nah itu nggak ada dalilnya. Mana contohnya? Dalilnya mana? Bukan kamu baca Al-Fatihahnya nggak boleh. Cuman penempatannya kamu membaca itu. Misalnya kamu sholat nih, nggak baca Al-Fatihah kan nggak sah. Dalilnya kan harus baca Al-Fatihah rukunnya kan. Disitulah dibaca. Kan udah berapa kali tuh kalau sholat? Itu aja sholat subuh aja 4 kali kan Al-Fatihah kita baca kan? 4 kali apa berapa kali? 2 kali ya? 2 kali? Hah?
Ya 4 kali lah, kalau 4 rakaat, kalau 2 rakaat 2 kali. Setiap baca ayat suci kan. Iya. Iya, artinya kan kita nggak baca Al-Fatihah nih, ya nggak sah sholat kita. Karena itu rukun. Tapi kalau kita lakukan, misalnya nih ya, habis sholat Al-Fatihah. Al-Fatihah misalnya gitu kan, atau Alhamdulillah Al-Fatihah misalnya gitu, nggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya itu habis sholat adalah istighfar. Nah, habis sholat ya. Bahkan Nabi juga nggak pernah dia berdoa pada habis sholat fardu ya, nggak pernah ada. Riwayatnya nggak ada. Tapi hadisnya ada, dibolehkan. Salah satunya habis sholat fardu itu doanya juga makbul gitu loh. Tapi Nabi tidak melakukan itu. Habis sholat zikir, karena dalam zikir itu juga banyak doa Pak di situ. Kan astagfirullah kan kita mohon ampun. Itu tujuan kita ini kan ibadah kan mohon ampun kepada Allah. Udah selesai itu. Rezeki sudah ada. Pada saat kita sholat Wabil firli, warhamni, wajuburni, warfarni, warfakni, warzukni, ya kan? Rezeki itu kan. Diangkat derajat, ampunin dosanya, dimaafin, minta rezeki. Itu udah doa semua. Pada saat tahiyat awal ya, wabil firli, warhamni, wajuburni, warfakni, warzukni, wahdini, waafini, wafu'ani. Itu doa semua udah. Makanya kita setelah salam itu istighfar, mohon ampun. Mohon ampun tuh untuk menutup kesalahan itu supaya sholat kita diterima. Kan itu tujuannya sebenarnya. Bukan alhamdulillah kita yakin sholat kita diterima. Itu salah. Kan ada tuh alhamdulillah. Ya kan? Baru udah istighfar. Makanya pertanyaan Pak siapa itu ya? Saya juga nggak jelas juga dia nanya itu apa itu maksudnya. Kan apa yang berapa kali kan? Jadi dijawab. Pertama penanya gitu ya, asbabullah. Iya. Al-Wakil itu kan, kenapa ini? Iya. Setiap sholat, habis sholat kan baca alhamdulillah, gitu kan. Nah dia. Tapi ini sah nggak? Dalilnya nggak ada. Nah kita harus setelah sholat bacalah astagfirullah. Nggak pakai lagi dua lagi, astagfirullah cukup. Kenapa? Kita minta ampun. Seperti misalnya ya, astagfirullah 3 kali. Ya, Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Cukup ya. Kan ada yang dipanjang-panjangin itu. Ya, Allahumma anta salam wa minka salam fahayyina rabbana bisalam wa hinal jannata darasalam tabarakta rabbana ya zal jalali wal ikram. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Tapi bukan pada saat selesai sholat, di luar sholat boleh, zikir apa aja boleh, hasbiyallah, hasbunallah boleh, ya kan, gitu kan? Jadi zikir bagi orang itu sudah baku. Sudah baku, bukan sudah baku, emang itu tuntunannya, gitu. Kita ikutin yang berdasarkan hadis. Mau dirubah boleh nggak? Boleh aja, merubah silakan, tapi kan nggak sesuai dengan hadis. Silakan lo, gue nggak mau ikut kalau gue kan gitu. Ngapain kita ikutin ibadah orang, zikir orang yang tanpa ada dalilnya, kan tertolak Pak. Ya kan? Dalilnya jelas. Man amila amal laisa alaiha fa huwa raddun. Ya. Barang siapa yang beramal tanpa ada contoh dariku, maka amalnya tertolak. So. Biasanya waktu itu hanya sama Pak Budi. Khusus yang habis sholat aja, yang lain-lain. Dia emang begitu terus dia. Termasuk masalah bagusnya bacaan basmalah. Termasuk setelah sholat juga gitu. Seperti kan ila hadratin Nabi. Ya gitu kan, Al-Fatihah. Doain mayit. Itu nanya sama Pak Yono. Nanya sama Pak Yono. Pak Yono kemarin ada nggak dia? Ada Pak. Ada. Kalau menurut saya untuk tahap-tahap ini jangan tanya yang saklek dulu. Iya. Karena nanti dia takutnya ini biar dia senang dulu dengan kajian itu. Ya. Udah senang, dia udah cinta, kayaknya enak nih.
Kalau baru. sudah tidak langsung Ustaz sendiri yang nyampaikan. Iya, Ustaz nggak bakal nyampein, nggak ditanya. Kecuali ya berkaitan dengan kitab itu ada gitu kan. Mana yang lagi mana di muslim? Yang kemanya ada mukodimahnya aja nggak? Jauhin lagi. Nggak ada. Jauhin. Nggak ada. Ada yang bilang kalau saya salah. Iya. Tapi pulang kali. Di mana? Saya di samping kau. Di belakang atau bapak kan sebelahnya saya sih. Bapak Sana, depan tiang saya di sini. Saya sini. Jauhin di belakang sih tiang dekat kotak amal. Iya, tapi nggak lagi saya lihat Pak di museum habis maghrib. Kakak, maksudnya secara Maghrib. maksud mau bisa gitu. Iya, setelah maghrib kita mau cara ngaji. Nah ya, langsung lanjut dikit lagi ya. Yang ke-60, sekarang gini aja ngapain ngurusin orang, urusin diri kita sendiri. Iya. Ya gitu aja prinsip saya gitu. Bodoh amat, orang kita udah ajak sudah, nggak mau ya udah urusin dia. Kan gitu aja. Ngapain kita ngurusin orang, kita aja urusannya banyak. Ya kan? Gitu, kita udah kan ini kita ajak, mau syukur, nggak mau ya sudah. Nah, selanjutnya adalah menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Ya. Secara bahasa etimologi, ya, maksudnya al-istiqa bil anwa, ya, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Secara bahasa atau etimologi, istisqa berarti memohon siraman hujan, dan anwa adalah bentuk jamak dari nau'u, ya, yang berarti posisi bintang. Selanjutnya kata ini dipakai untuk arti bintang saja tanpa kata posisi. Ini adalah kebiasaan orang Arab menggunakan kata posisi atau tempat tersebut. Ini merupakan bentuk majaz atau mursal, sehingga menurut istilah terminologi berarti memohon turunnya hujan kepada bintang. Tidak boleh ya. Tapi kita lihat aja di sini ya. Maksudnya menisbatkan perbuatan itu kepada bintang, baik perbuatan menurunkan hujan atau perbuatan lainnya. Hal itu jelas perbuatan haram. Haram ya, dalilnya surat Al-Waqiah ya. Karena semua sebab harus dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada bintang. Gitu. Dalilnya firman Allah dalam surat Al-Waqiah ayat 75 sampai 82 ya, banyak juga nih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Tanzilum mir rabbil alamin. Apa bihadzal hadisi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun. Artinya, maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang, sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar. Kalau kamu mengetahui sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara di Lauhul Mahfuz ya. Tidak menyentuhkan kecuali orang-orang ya yang disucikan ya. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Jadi Quran itu kita harus suci gitu ya, harus berwudu ya. Diturunkan dari Rabb semesta alam. Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Ya, kamu mengganti rizki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Quran surat Al-Waqiah 75-78. Juga firman yang lain dalam surat Al-Ankabut ayat 63. Walain sa'altuhum man nazzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la yaqilun. Artinya dan sesungguhnya jika kamu menanyakan
kepada mereka siapa yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya, tentu mereka akan menjawab Allah. Katakanlah segala puji hanya Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak memahaminya. Itu tauhid rububiyah nih. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Nah, semua orang berhasil tuh, termasuk orang kafir. Tapi begitu tauhid uluhiyah, nah banyak orang gagal tuh. Mintanya kepada siapa ibadahnya kan gitu. Tapi kemarin dijelasin ini sangat halus sih ya, dia nggak mau ya. Jangan dia bilang ya yang nggak suka dengan tauhid dibagi 3 itu ya yang penting dia paham maknanya gitu. Secara dalil memang nggak ada. Gitu. Tapi ijtihad kan kata beliau kemarin ya gitu. Terus dalil yang lain surat An-Nahl ayat 83. Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah. An-Nahl 83. Orang yang menisbatkan hujan kepada bintang pelakunya dianggap kafir sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW dari Rabb-nya bahwa dia berfirman ya. Ini hadis qudsi ya. Di antara hambaku ada yang menjadi beriman kepadaku dan ada pula yang kafir. Adapun orang yang mengatakan kami telah diberi hujan karena keutamaan dan rahmat Allah ya, karena keutamaan dan rahmat Allah, maka itulah orang-orang yang beriman kepadaku dan kafir terhadap bintang-bintang. Sedang orang yang mengatakan kami diberi hujan dengan bintang ini dan itu, maka itulah orang-orang yang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Hadis riwayat Bukhari nomor 846 dan Muslim nomor 71 dari sahabat Zaid bin Khalid al-Juhani. Jika ia percaya bahwa bintang adalah pelaku atau faktor yang mempengaruhi turunnya hujan, maka ia dinyatakan musyrik dengan tingkatan syirik besar. Dan jika ia percaya bahwa bintang menyertai turunnya hujan hingga dapat dijadikan isyarat walaupun dengan meyakini bahwa turunnya hujan itu dengan izin Allah Azza wa Jalla, maka perbuatan itu tetap haram dan pelakunya dinyatakan musyrik dengan tingkatan syirik kecil yang bertentangan dengan kesempurnaannya, kesempurnaan tauhid. Jadi karena sebab itu dia yakin juga Allah, nah itu termasuk syirik juga karena dia menyamakan Allah dengan makhluknya gitu kan. Menisbatkan sesuatu kepada selain Allah sebagai pencipta, baik sebagai pelaku faktor yang mempengaruhi faktor penyerta adalah perbuatan syirik yang kini telah banyak tersebar di kalangan masyarakat. Inilah syirik yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu sabda beliau. 3 hal yang sangat aku khawatirkan akan menimpa umatku. Yang pertama, menisbatkan hujan kepada bintang-bintang. Kedua, penguasa yang zalim. Ketiga, pendusta terhadap takdir. Ya, itu salah ya. Sekali lagi ya. Perbuatan itu merupakan salah satu bentuk dari pengingkaran terhadap nikmat Allah dan sikap tawakal dan bergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla. Selain itu, ia juga membuka peluang bagi munculnya berbagai kepercayaan yang salah dan rusak yang pada gilirannya akan menghantarkan kepada kepercayaan penyembahan patung dan bintang. Ini adalah syirik di dalam rububiyah, sebab di dalamnya terkandung penafian peniadaan ciptaan dari penciptanya dan sebaliknya serta memberikan hak rububiyah kepada selain Allah. Dalilnya sabda Rasulullah, 4 perkara dari perkara-perkara jahiliyah yang terdapat pada umatku dan tidak ditinggalkan oleh mereka. Yang pertama itu membanggakan nenek moyang. Nah, yang kedua mencela keturunan. Yang ketiga menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Dan yang keempat meratapi mayit. Nggak boleh. Nangis tuh wajar aja gitu. Kayak gitu. Jadi nggak boleh kita menggurung-gurung. Kalau orang jahilah kan begitu. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Selesai juga sih 2 bab. Ya, semoga ini bermanfaat bagi diri kita, bagi saya terutama.
kebenaran milik Allah, kesalahan ada daripada diri saya karena kebodohan saya dan ini ilmu saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.